Pernahkah Anda bertanya-tanya tentang warisan leluhur yang tersembunyi di balik lembaran-lembaran naskah kuno? Dalam kedalaman hutan Sunda, tersimpan rahasia sebuah kerajaan yang makmur. Rahasia itu terungkap melalui 3 kitab suci, Sang Hyang Siksa Kandang Karesian, Sewaka Dharma, dan Amanat Gunung Galunggung. Mari kita membuka tabir sejarah dan mengungkap pesan-pesan luhur yang terkandung di dalamnya. 1. Sang Hyang Siksa Kandang Karesian. Sang Hyang Siksa Kandang Karesian adalah salah satu karya sastra Sunda kuno yang sangat berharga. Ditulis dalam aksara dan dengan bahasa Sunda kuno, naskah ini ditemukan dalam bentuk manuskrip lontar atau beluang atau kertas tradisional Jawa. Diperkirakan naskah ini ditulis pada tahun 1518 Masehi di masa Kerajaan Sunda. Naskah ini berisi 50 pupuh atau bagian yang membahas berbagai aspek kehidupan, termasuk panduan moral, pendidikan, spiritualitas, dan budaya. Berikut adalah beberapa detail isi naskahnya. 1. Tujuan hidup manusia. Naskah ini menekankan bahwa tujuan hidup manusia adalah mencapai kesempurnaan batin dan kebahagiaan sejati. Adapun hal ini bisa dicapai dengan menjaga hubungan harmonis dengan Tuhan, manusia lain, dan alam. Tata krama dan etika. Sang Hyang Siksa Kandang Karesian memberikan panduan tentang cara hidup yang baik, seperti sopan santun, bersikap hormat kepada orang tua, guru, dan sesama. Kejujuran, menjauhi dusta, mencuri, dan tindakan tidak terpuji. Kerja keras, menghargai kerja sebagai cara mencapai kebajikan. 3. Ajaran keagamaan. Naskah ini memiliki pengaruh Hindu-Buddha yang kuat. Beberapa ajarannya adalah meditasi atau semedi, sarana untuk mendekatkan diri kepada Sang Hyang Tunggal atau Tuhan. Puja dan doa, menghormati dewa-dewa dan leluhur. Hukum karma, mengajarkan bahwa setiap perbuatan akan menghasilkan akibat. 4. Ilmu pengetahuan, pengobatan tradisional, meliputi pengetahuan tentang ramuan herbal untuk menyembuhkan penyakit. Astronomi, pemahaman tentang peredaran bintang dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Pertanian dan perikanan, teknik menanam dan menjaga sumber daya alam. 5. Seni dan budaya. Naskah ini juga menyentuh seni tradisional Sunda seperti musik gamelan, tari-tarian, dan sastra. Ada pula nasihat tentang pentingnya melestarikan tradisi leluhur. Waktu. Dalam naskah ini ada pembagian waktu sehari-hari yang harus diisi dengan kegiatan bermanfaat, seperti bekerja, belajar, dan beribadah. Hal ini menunjukkan disiplin tinggi yang dianut masyarakat Sunda kala itu. Lalu, apakah pesan moral Sang Hyang Siksa Kandang Karesian itu? Harmoni, menjalani kehidupan selaras dengan alam dan sesama. Pendidikan, pentingnya belajar untuk memperbaiki diri dan masyarakat. Spiritualitas, mendalami ajaran agama sebagai landasan kehidupan. Nilai sejarah, Sang Hyang Siksa Kandang Karesian menjadi bukti tertulis yang kaya akan informasi tentang kehidupan masyarakat Sunda pada masa pra-Islam. Ia menggambarkan pandangan dunia, tata sosial, dan cara hidup yang dihilangkan pada nilai-nilai tradisional Sunda. Saat ini, naskah ini menjadi salah satu harta budaya Nusantara yang dipelajari untuk memahami sejarah dan budaya Sunda lebih dalam. Dalam Sang Hyang Siksa Kandang Karesian, tidak ada pembagian teks ke dalam bentuk pupuh seperti dalam tradisi tembang Sunda modern. Naskah ini lebih berbentuk prosa yang disusun secara sistematis untuk memberikan panduan moral, agama, dan kehidupan. Namun, beberapa bagian dalam naskah ini sangat populer dan sering dikutip karena makna filosofis dan nilai moralnya. Beberapa kutipan atau konsep terkenal dari naskah ini diantaranya konsep 3 laku hidup atau Triwikrama atau 3 jalan keselamatan. Triwikrama adalah konsep tentang 3 jalan utama yang harus dilalui manusia dalam menjalani kehidupan. Ketiga jalan ini merupakan pedoman agar manusia dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan sejati. Konsep ini sangat relevan dengan ajaran-ajaran agama dan filsafat pada umumnya, meskipun dalam konteks Sunda kuno memiliki karakteristik yang khas. 3 jalan dalam Triwikrama itu apa aja sih? Yang pertama, ngaurip atau hidup. Artinya, jalan ini mengacu pada kehidupan duniawi, yaitu segala aktivitas yang dilakukan manusia sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tujuannya, melalui jalan ini manusia diharapkan dapat menjalani kehidupan dengan baik, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi sesama. Jalan kedua adalah ngalar atau belajar. Artinya, jalan ini menekankan pentingnya pendidikan dan pengembangan diri. Manusia diajak untuk terus belajar dan menggali ilmu pengetahuan agar dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Tujuannya, dengan belajar, manusia diharapkan dapat memahami dirinya sendiri, lingkungan sekitarnya, dan Tuhan. Jalan ketiga, ngaler atau berkelana.
Artinya, jalan ini mengacu pada perjalanan spiritual, yaitu upaya manusia untuk mencari kebenaran dan makna hidup yang lebih dalam. Melalui perjalanan spiritual, manusia diharapkan dapat mencapai kesempurnaan rohani dan menyatu dengan Sang Hyang Tunggal atau Tuhan. Konsep Triwikrama mengajarkan bahwa kehidupan manusia adalah sebuah perjalanan yang kompleks. Manusia tidak hanya perlu memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga harus terus belajar dan mengembangkan diri secara spiritual. Ketiga jalan ini saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Konsep Ajima Tiga. Naskah ini berisi tentang pentingnya tiga nilai utama yang disebut Ajima Tiga. Aji yang berarti kebijaksanaan atau ilmu pengetahuan, rasa, perasaan atau sensitivitas terhadap keadaan sekitar, karya, tindakan nyata atau perbuatan amal. 3. Konsep waktu atau kala sungsang dan kala nyungcung. Bagian ini menceritakan bagaimana manusia harus memanfaatkan waktu dengan bijak. Kala sungsang berarti waktu yang digunakan untuk kesia-siaan akan membawa keburukan. Kala nyungcung yang berarti waktu yang dipakai untuk melakukan perbuatan baik akan membawa kesucian. Konsep panduan etika silih asih, silih asah, silih asuh. Silih asih artinya saling mencintai dan menghormati. Silih asah saling mengajarkan dan berbagi ilmu. Silih asuh saling menjaga dan mendukung satu sama lain. Konsep ini sering dianggap sebagai esensi harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, secara garis besar kitab ini berisi tentang dasakerta atau 10 kesejahteraan yang harus dicapai oleh masyarakat individu dalam masyarakat. Dasa prebakti, 10 pengabdian yang harus dilakukan oleh setiap individu kepada masyarakat dan negara. Ajaran moral, aturan-aturan tentang perilaku yang baik dan buruk, serta cara hidup yang benar. Sedangkan filosofi hidup mengacu pada pandangan tentang kehidupan, alam semesta, dan hubungan manusia dengan Sang Hyang Tunggal atau Tuhan. Jadi, beberapa poin penting yang terdapat dalam kitab ini antara lain, pentingnya keseimbangan. Kitab ini mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi, nilai-nilai kebersamaan. Kitab ini menekankan pentingnya hidup bermasyarakat dengan rukun dan damai. 2. Swaka Dharma. Swaka Dharma adalah naskah yang mengajarkan bahwa hidup adalah amanah yang harus dijalani dengan penuh tanggung jawab, ikhlas, dan berdasar pada kebaikan. Prinsip ini menuntun manusia menuju kebahagiaan dan keselamatan di dunia serta akhirat. Pesan ini relevan bagi siapa saja yang ingin menjalani hidup dengan makna yang lebih dalam. Dalam konteks Swakadharma, moksa bukan sekedar kematian atau akhir dari kehidupan fisik. Moksa lebih merujuk pada sebuah keadaan pembebasan total dari segala bentuk penderitaan, baik fisik maupun mental. Ini adalah keadaan di mana seseorang telah mencapai tingkat ma'rifat atau kesadaran tertinggi dan terbebas dari belenggu karma dan samsara atau siklus kelahiran kembali. Berikut adalah isi naskah dalam Swakadharma, naskah kuno warisan leluhur Sunda. 1. Tugas dan kewajiban. Swakadharma Satata Sariksa, Mapai Jalan Rahayu, Mardika Saestu, Dumasar Kana Dharma, yang berarti hidup harus dijalani dengan penuh kewajiban atau dharma yang dilakukan secara berkesinambungan dan hati-hati. Tujuan akhirnya adalah kebahagiaan sejati atau rahayu dan kebebasan yang hakiki atau mardika. Dengan kata lain, kehidupan ini harus diisi dengan tindakan yang bermanfaat dan sesuai dengan tugas atau kewajiban seseorang. 2. Esensi kehidupan. Sarining hirup teh Swakadharma. Hirup pikeun ngalakukeun kawajiban, nu ngarupakeun tugas utama pikeun dirina kulawarga jeung balarea. Tulisan di atas memiliki makna inti dari kehidupan adalah melaksanakan kewajiban atau tugas utama yang diberikan kepada manusia. Kewajiban itu mencakup tanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Hidup tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga memberikan manfaat bagi orang lain. 3. Hidup sebagai titipan Sang Hyang Tunggal atau Tuhan. Tecukup hirup ngan ukur nginjem napas, kumargi hirup teh titipan Gusti. Kedah pinuh ku tanggung jawab, ngalakonan kawajiban kalayan ikhlas. Yang bermakna kehidupan adalah anugerah dari Tuhan yang harus dihargai. Manusia tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi juga untuk menjalankan amanah Tuhan dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan. Pesan utamanya, kesadaran bahwa hidup adalah titipan menjadikan seseorang lebih bertanggung jawab dan tulus dalam menjalani perannya. 4. Panduan untuk berbuat baik. Tumut kana pituduh pangaweruh, sareng milampah kalayan budi pekerti, ngajaga dirina tina kasalahan, jeung mitembean tina hate nu suci. Maknanya, dalam menjalani hidup, seseorang harus mengikuti pengetahuan yang benar, berperilaku dengan akhlak mulia, menghindari kesalahan, dan memulai segala sesuatu dari hati yang tulus.
Pesan utamanya, pengetahuan dan budi pekerti adalah panduan utama untuk menjalankan kehidupan dengan benar. 5. Tujuan akhir kehidupan. Ku jalan eta jalma bakal manggih kasalametan, boh di dunia, boh di akhirat. Dumasar kana suwaka dharma. Maknanya, dengan menjalani hidup sesuai dengan prinsip suwaka dharma, seseorang akan mencapai keselamatan baik di dunia maupun akhirat. Pesan utamanya, keselamatan sejati hanya dapat dicapai dengan menjalani kehidupan yang bertanggung jawab, penuh kebaikan, dan sejalan dengan kehendak Sang Hyang Tunggal atau Tuhan. Kembali pada bahasan moksa. Mengapa moksa dalam naskah Suwaka Dharma menjadi tujuan utama? Hal ini dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya penderitaan sebagai sifat kehidupan. Suwaka Dharma mengakui bahwa penderitaan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Sakit, kehilangan, kegagalan, dan kesepian adalah beberapa contoh penderitaan yang sering dialami manusia. Karma dan samsara. Konsep karma yaitu hukum sebab akibat dan samsara yaitu siklus kelahiran kembali menjadi dasar pemahaman tentang penderitaan. Tindakan kita di kehidupan ini akan berdampak pada kehidupan selanjutnya, baik itu kehidupan di dunia atau di alam lain. Keinginan yang tak terbatas. Keinginan manusia yang tak terbatas seringkali menjadi sumber penderitaan. Ketika itu terus-menerus mengejar kepuasan duniawi, kita akan selalu merasa tidak puas dan terus terjebak dalam siklus penderitaan. Lalu, bagaimana jalan menuju moksa itu sendiri? Untuk mencapai moksa, Swaka Dharma mengajarkan beberapa jalan utama. 1. Pengetahuan. Memahami ajaran-ajaran spiritual dan filsafat merupakan langkah pertama menuju moksa. Pengetahuan yang benar akan membantu kita memahami hakikat diri dan alam semesta. 2. Pengendalian diri. Mengendalikan pikiran, ucapan, dan perbuatan merupakan kunci untuk mencapai ketenangan batin. Dengan mengendalikan diri, kita dapat mengurangi keinginan dan nafsu yang menjadi sumber penderitaan. 3. Bakti. Bakti atau pengabdian kepada Sang Hyang Tunggal atau Tuhan merupakan bentuk ibadah tertinggi. Dengan membaktikan diri kepada Sang Hyang Tunggal, kita akan merasa lebih dekat dengan sumber segala sesuatu dan memperoleh kekuatan spiritual. Karma Yoga. Melakukan tindakan tanpa mementingkan hasil atau imbalan juga merupakan jalan menuju moksa. Dengan melakukan karma yoga, kita dapat melepaskan ego dan mencapai ketenangan batin. Konsep moksa mungkin terdengar abstrak dan sulit dipahami dalam konteks kehidupan modern. Namun, secara esensi, moksa dapat diartikan sebagai pencapaian kebahagiaan sejati dan kedamaian batin. Lalu, bagaimana menafsirkan moksa itu sendiri dalam kehidupan modern seperti saat ini? Keseimbangan antara kehidupan duniawi dan spiritual. Kita tetap dapat menikmati kehidupan duniawi, namun tanpa terjebak dalam materialisme dan hedonisme. Penerimaan terhadap segala sesuatu. Menerima segala sesuatu apa adanya, baik suka maupun duka, dapat membantu kita mencapai ketenangan batin. Pengembangan diri. Terus belajar dan mengembangkan diri merupakan cara untuk mencapai potensi maksimal kita sebagai manusia. Jadi, kesimpulannya, moksa dalam Suwaka Dharma adalah tujuan akhir dari spiritualitas. Ini adalah keadaan pembebasan total dari segala bentuk penderitaan dan pencapaian kebahagiaan sejati. Meskipun konsep ini mungkin sulit dipahami secara sepenuhnya, ajaran-ajaran dalam Suwaka Dharma memberikan kita panduan untuk mencapai kehidupan yang lebih berarti dan bermakna. Yang terakhir atau yang ketiga, Amanat Galunggung. Amanat Galunggung adalah salah satu naskah berbahasa Sunda kuno yang ditemukan di kawasan Gunung Galunggung, Tasikmalaya, Jawa Barat. Naskah ini merupakan bagian dari warisan sastra dan budaya Nusantara yang sangat berharga karena mengandung pesan-pesan moral, filosofi hidup, dan pandangan kosmologi masyarakat Sunda kuno. Isi dan makna naskah Amanat Galunggung ditulis dalam bentuk prosa dan syair. Naskah ini berisi wejangan atau nasihat seorang guru kepada muridnya tentang nilai-nilai kehidupan seperti mengajarkan pentingnya memiliki budi pekerti yang luhur, kejujuran, dan kesabaran. Menggambarkan hubungan harmonis antara manusia dan alam sebagai bagian dari ajaran kosmologis Sunda. Gunung Galunggung dipandang sebagai tempat suci yang memiliki nilai spiritual tinggi. Menekankan tanggung jawab individu terhadap masyarakat, menjaga keharmonisan sosial, dan menghindari perilaku yang merusak tatanan kehidupan bersama. Mengandung unsur-unsur spiritualitas Sunda kuno, termasuk penghormatan kepada leluhur dan kepercayaan terhadap kekuatan alam. Naskah ini ditulis pada daun lontar atau gebang dengan aksara Sunda kuno. Berikut adalah beberapa poin utama dari isi naskah ini berdasarkan terjemahan para ahli. 1. Kebijaksanaan hidup. Manusia dianjurkan untuk selalu bertindak bijaksana, berpikir sebelum bertindak, dan menjaga keharmonisan dengan sesamanya.
Hirup kudu ngahargaan batur, ulah ngahina nu leutik atawa nu beda. Yang berarti hidup harus menghargai orang lain, jangan memberi batasan atau membeda-bedakan atau menghina kaum yang lebih kecil atau yang berbeda. Jika ditelaah lebih dalam, dengan kata lain, ungkapan tersebut mengajarkan kita untuk saling menghargai ras, suku, agama, dan budaya yang berbeda. 2. Hubungan dengan alam. Alam dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia, sehingga harus dijaga dan dilestarikan. Gunung, leuweung, cai, eta pusaka anu kudu dijaga. Artinya, gunung, hutan, air itu adalah warisan yang harus dijaga. Ini menggambarkan sesuatu yang lebih universal, di mana manusia seharusnya menjaga alam dari kerusakan agar kehidupan selaras dengan alam semesta. 3. Keberanian dan kejujuran. Menak teu kudu ngan ukur wasta, tapi ku amal nu leutik bari ikhlas. Artinya, kebesaran bukan hanya dari nama, tetapi dari tindakan kecil yang ikhlas. Dalam artian, pangkat dan jabatan serta kekayaan hanyalah sebatas status. Selebihnya, bagaimana ia dapat menjadi orang yang lebih bermanfaat untuk sesama meski sekecil apapun itu. 4. Spiritualitas dan ketuhanan. Hirup kudu eling jeung waspada, ulah lali ka Gusti Nu Maha Agung. Ungkapan tersebut bermakna lebih dalam lagi, menyatakan bahwasannya hidup harus selalu ingat dan waspada, mengingatkan untuk selalu mendekatkan diri kepada Sang Hyang Tunggal atau Tuhan dan menjalani hidup dengan penuh rasa syukur. 5. Keseimbangan hidup. Kudu bisa ngaluyukeun dunia jeung akhirat, ulah kumawani kahayang diri. Ungkapan di atas menekankan pentingnya keseimbangan antara kehidupan duniawi dan spiritual, yang berarti hidup harus bisa menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, jangan hanya menuruti nafsu pribadi. Isi naskah ini merefleksikan pandangan dunia masyarakat Sunda kuno yang sangat menghargai nilai-nilai kearifan lokal. Naskah ini juga menjadi pedoman moral dan spiritual yang relevan hingga saat ini. Kitab Sang Hyang Siksa Kandang Karesian, Sewaka Dharma, dan Amanat Galunggung adalah dua sisi mata uang yang sama. Ketiganya saling melengkapi dan memberikan gambaran yang lebih utuh tentang nilai-nilai luhur yang dianut oleh masyarakat Sunda. Dengan mempelajari dan memahami ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya, kita dapat lebih menghargai warisan budaya bangsa dan membangun masyarakat yang lebih baik. Melalui Sewaka Dharma, Sang Hyang Siksa Kandang Karesian, dan Amanat Gunung Galunggung, kita diingatkan akan pentingnya hidup selaras dengan nilai-nilai moral dan spiritual yang diwariskan oleh para leluhur. Goresan pena pada naskah kuno adalah sebuah cerita yang menunggu untuk diceritakan. Dengan memahami sejarah naskah kuno, kita tidak hanya menghargai masa lalu, tetapi juga membangun masa depan yang lebih baik. Mari kita jadikan naskah kuno sebagai inspirasi untuk terus berkarya dan berinovasi. Kalau bukan kita, siapa lagi?